semuanya masih mendengar kalau sudah ini ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ke gereja kan? Ya. Ngapain kita ke gereja waktu Kamis yang lalu? Kita ibadah. Kita merayakan Aku pernah menonton. ya, kita merayakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Iya kan? Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tinggallah murid-muridnya di dunia ini. Ya, tinggallah murid-murid Yesus di dunia ini. Murid-murid sedih nggak adik-adik ditinggal sama Tuhan Yesus? Iya, sebenarnya sedih. Cobalah kalau kamu ditinggal sama sahabat karibmu, sahabat yang paling dekat denganmu, pasti kamu sedih. Sedih, ya. Iya, Jesse senang. Tapi biasanya sedih, apalagi kalau itu teman akrab kita ya. Contohnya kakak kelas 6 mau pisah tuh sama teman-teman karena melanjutkan sekolah di SMP. Pasti di antara mereka ada yang sedih karena berpisah dengan temannya. Ya. Jadi adik-adik, Abang Devo silahkan beri perhatian ya, Devo. Jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, murid-murid meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Petrus dan Yohanes. Di sini lagi rame orangnya. Tapi Petrus dan Yohanes ada di salah satu ini. Nanti ada fotonya ya. Petrus dan Yohanes lagi pergi ke bait Allah. Ngapain ke bait Allah? Iya, ngapain ke gereja biasanya? Main-main. Main-main. Tidak, memuji Tuhan ya. Ke gereja itu memuji Tuhan. Begitulah Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa dan memuji Tuhan. Nah, kamu tahu yang terjadi adik-adik? Di dekat pintu gerbang bait Allah ada seorang laki-laki yang sudah lumpuh. Ya, kamu lihat dulu. Kamu lihat. Dia ini lumpuh. Lumpuh itu dia tidak bisa berjalan adik-adik. Tapi lumpuhnya dari dia bayi loh. Dari dia kecil sekali. Nggak ada adik bayi di sini ya. Nggak ada. Iya, nggak ada. Ada adik bayi ini, tapi udah mulai bisa jalan. Ini bayi kecil banget. Masih oleh-oleh gitu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa berjalan. Ya, nggak bisa berjalan sampai besar. Jadi dia di dekat pintu gerbang bait Allah. Kerjanya setiap hari adalah meminta uang, meminta sedekah. Siapa anak-anak di sini yang pernah melihat orang lumpuh atau orang buta? Ya, kakak juga suka lihat orang lumpuh, orang buta meminta-minta. Karena kenapa dia meminta-minta adik-adik? Karena dia tidak bisa bekerja. Dia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membeli makanan, untuk membeli apa lagi? Minuman, membeli apa lagi? Pakaiannya. Jadi makanya dia meminta. Nah, ketika dia lagi duduk, kemudian adalah Petrus dan Yohanes lewat. Nah, jadi orang itu duduk di pintu ini, di pinggiran pintu ini, dan Yohanes serta Petrus lewat. Dan orang itu meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Apa dia bilang? Mintalah uang. Tapi Petrus jawabnya apa adik-adik sesuai dengan yang kita baca? Dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah.
dia bisa berjalan. Tereng. Senang nggak dia? Senang. Kita bisa berjalan, bisa melompat. Dia sangat senang sekali ya. Dia sangat senang sekali dia bisa berjalan. Kemudian dia memuji Tuhan dan dia bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa. Dan setiap orang yang melihat dia, wow, bukannya itu biasanya orang yang duduk di depan pintu gerbang bait Allah yang suka meminta-minta, sekarang dia sudah bisa berjalan. Wow, itu karena Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang kita bisa ambil ya? Yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa Yesus itu tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Tetapi dia menyertai mereka
sudah mulai ngantuk ya. Dan Saya enggak. puji Tuhan, puji Tuhan. Dan yang merupakan ayat hafalan dari Mazmur 118 ayat 1. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Selamat dihafal ya adik-adik. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik, mengingatkan mereka selalu dengan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin.